مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ananda semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ananda semuanya, hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan mencoba membahas, mengkaji tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Baik, ananda semuanya, ketika Rasulullah SAW lahir di Mekah, kemudian dia hidup di Mekah, tumbuh menjadi anak yang remaja, kemudian menjadi pemuda, bahkan hingga beliau dewasa. Beliau melihat bagaimana banyaknya praktek-praktek perbuatan jahiliyah. Bagaimana beliau banyak melihat praktek-praktek perbuatan yang amoral, perbuatan yang tak bermoral yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Apa di antaranya? Maka banyak di antara mereka yang berjudi, yang minum khamar, yang berzina, yang perang antar suku. Bahkan banyak di antara mereka yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Apalagi misalnya, banyak yang mereka menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Ananda semuanya, ketika Rasulullah SAW melihat banyaknya praktek-praktek jahiliyah, banyaknya perbuatan yang tak bermoral yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu, maka beliau merasa gundah gulana. Kemudian beliau pun berpikir untuk kemudian beruzlah ke Gua Hira. Beliau kemudian berangkat ke Gua Hira untuk berkhulwat. Beliau berangkat ke Gua Hira sebanyak 3 kali banyaknya. Pertama, beliau berkhulwat pada usia 38 tahun. Uzlah kedua terjadi pada usia 39 tahun. Uzlah ketiga terjadi pada usia beliau yang masuk pada 40 tahun. Ini adalah gambar dari Gua Hira itu. Ini gambar Gua Hira dari kejauhan. Nah, ini dia. Oke, ini adalah Gua Hira yang cukup tinggi anak-anak semuanya. Ini adalah gambar Gua Hira yang dipotret dari kejauhan. Coba antum bayangkan, Rasul pada malam hari mendaki ini. Wah, ini mendaki Gua Hira ini untuk kemudian beruzlah, memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Bayangkan itu. Pada malam hari yang tidak ada orang-orang, tidak ada manusia, tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Oke? Nah, ini adalah gambar dari Gua Hira dari dalam. Wah, ini dia. Disinilah kemudian beliau berkhulwat, beliau beruzlah, memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Rasulullah SAW melakukan khulwat atau uzlah ke Gua Hira sebanyak 3 kali. Uzlah pertama tak terjadi apa-apa. Uzlah kedua sama, tak terjadi apa-apa. Nah, ketika uzlah ketiga, ya, ketika itu usia beliau 40 tahun, maka di tengah malamnya datang sosok malaikat Jibril berpakaian putih menyerupai laki-laki, datang kepada beliau sembari berkata, "Iqra ya Muhammad." Lalu kemudian Rasul merasa ketakutan. Apa sebab?
Karena ketika itu di Gua Hira tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang lain. Di tengah malam yang gelap gulita datang sosok manusia berpakaian putih, maka beliau pun merasa ketakutan. Kemudian malaikat berkata, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Apa kata Muhammad? Apa kata Rasulullah? "Ma'ana biqori, aku tak pandai membaca." "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, aku tak pandai membaca." "Iqra ya Muhammad." Kemudian Rasul pun dipeluk oleh malaikat Jibril sembari dibimbing, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Iqra, bacalah ya Muhammad. Nah, ini adalah wahyu pertama yang turun. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ketika turunnya wahyu pertama ini, Rasul pun kemudian merasa ketakutan, gemetar dia. Bagaimana tidak? Sosok yang tak pernah dia nampak sebelumnya. Di Gua Hira, di gua yang kecil, di tengah malam gelap gulita, dia dihampiri oleh makhluk manusia yang berpakaian putih. Dia adalah malaikat Jibril. Kemudian dia gemetar, dia ketakutan, dia pun pulang ke rumahnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya Khadijah. Lantas Khadijah bertanya, "Kenapa engkau ya Muhammad? Kenapa engkau ya suamiku? Apa yang terjadi kepada engkau ya suamiku?" Apa kata Rasulullah? "Selimuti aku, selimuti aku." Maka kemudian Khadijah pun menyelimuti baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul pun merasa ketakutan. Kemudian dia bercerita kepada Khadijah apa yang dialaminya di Gua Hira. Maka mendengar kejadian yang dialami oleh suaminya, kemudian esoknya dia membawa suaminya ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Pamannya ini adalah orang yang paham tentang kitab Injil. Ya, dia merupakan seorang ahli kitab. Kemudian ketika sampai di rumah pamannya, dia bercerita bagaimana keadaan yang terjadi menghampiri beliau di malam itu. Lalu apa kata pamannya? "Wahai Khadijah, wahai Muhammad, kalaulah betul kejadian itu, maka yang datang pada suamimu pada malam hari itu dialah An-Namuz, dia adalah malaikat Jibril. Maka kalaulah betul itu terjadi, maka kelak suamimu akan menjadi seorang rasul. Suamimu akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Suamimu akan menjadi utusan Rasul Allah yang terakhir." Maka mendengar jawaban pamannya, mereka pun merasa lega hatinya, tenang hatinya. Kemudian mereka pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang damai, perasaan yang tenang. Ananda semuanya, maka dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu jugalah beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau diangkat menjadi seorang nabi, tepat pada usia beliau menginjak 40 tahun. Ananda sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thank you. Syukron kathiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.